Episode 35 Penyergapan Bagian 2. Tanpa diduga, salah satu dari 5 macan bertanduk itu menuju dan melompat lurus ke arah Zhang Yang saat membuka mulutnya yang besar dan menunjukkan giginya yang tajam, berniat untuk menggigitnya. Untungnya, Zhang Yang nyaris tidak lolos dari gigitan binatang iblis itu karena melompat beberapa meter menjauh darinya. Semua orang menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan Zhang Yang dengan gerakan tipis menghindari serangan binatang iblis itu. "Aku akan melindungi Nona Muda," Zhang Xi berbicara ketika dia berlari ke arah Zhang Yang. Macan bertanduk lainnya melompat di depannya, tidak mau membiarkannya lewat. Binatang iblis lainnya juga maju perlahan, mengunci semua orang dalam bentuk lingkaran. Zhang Yang menghindari serangan lain dari binatang iblis itu, tapi kali ini itu merobek sebagian lengan bajunya. "Nona Muda!" Semua orang berteriak ketika mereka melihat Zhang Yang hampir terluka. Kedua tetua dan wanita lainnya mencoba menghadapi binatang iblis yang menghalangi jalan mereka dengan tujuan agar salah satu dari mereka bisa keluar dan pergi untuk melindungi Zhang Yang. Seekor macan bertanduk langsung mengerahkan ekornya, memukul salah satu dari mereka dan berhasil mencegah salah satu dari mereka melarikan diri. Zhang Yang tidak bisa melakukan apa-apa selain menghindari serangan binatang iblis itu, membela dirinya dengan tombaknya. Seekor macan bertanduk lainnya berhasil mendekati tubuh Zhang Yang dan memukulnya. Zhang Yang hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu, memegang tombak di depannya dan menggunakannya sebagai penyangga terhadap pukulan ekor binatang iblis itu. Dia terbang beberapa kaki, berguling-guling di tanah sedikit sementara pakaiannya mulai sedikit robek. Dia bangkit dengan cepat dan mengamati sekelilingnya. Semua orang dikelilingi oleh binatang iblis dan tidak bisa keluar dari pengepungan. Hanya bisa membela diri dari serangan yang mereka terima. Karena 3 tetua itu berada di tingkat raja dan 1 di tingkat surga besar, mereka hampir berhasil mempertahankan diri dari gempuran puluhan serangan binatang iblis yang berdatangan. Beberapa murid yang berada di tingkat surga juga membantu dan menyerang balik binatang iblis yang lebih lemah dari mereka. Macan bertanduk yang pertama kali menyerang dirinya adalah satu-satunya binatang iblis yang menatap tajam padanya. "Nona Muda, lari! Jangan khawatir tentang kami. Kami masih bisa bertahan." Zhang Li berteriak sekuat tenaga, mencoba menjuru Zhang Yang melarikan diri. Bahkan bertarung melawan 4 binatang iblis di peringkat raja dan yang lainnya di surga besar atau peringkat surga, keempat tetua itu masih bisa bertahan. Orang bisa melihat bahwa pengalaman mereka dalam melawan binatang iblis selama beberapa tahun terbayar sekarang. Zhang Yang tidak ingin melarikan diri dan meninggalkan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah bagian dari keluarganya. Tepat ketika dia ragu-ragu, macan bertanduk menerjangnya sekali lagi. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Menyelamatkan dirinya, Zhang Yang merasa bahwa binatang iblis itu tidak memberinya waktu untuk beristirahat. Jadi dia bergerak cepat lagi. Sebuah pohon terbelah 2 oleh serangan binatang iblis itu. Zhang Yang mengamati bagaimana keempat tetua memandangnya, menyuruhnya melarikan diri. Erangan macan bertanduk seperti memperingatkannya, dan dia terus menghindar, membuat Zhang Yang tampak menjauh dari kelompoknya. Akhirnya, dia memutuskan untuk melarikan diri. Dia setidaknya harus bersembunyi dari binatang iblis, dan kemudian mencari bantuan. Dia mempercayai para tetua dan berharap mereka bisa bertahan sebentar sebelum menyerah pada gerombolan binatang itu. Dia tidak punya pilihan lain memasuki lebih dalam ke hutan untuk melarikan diri dari binatang iblis. Binatang iblis itu dengan cepat mengejarnya. Dari kejauhan, pria berkerudung yang mengendalikan binatang iblis mengalami kesulitan. "Sial, sudah ku bilang, Patriark ingin kita menangkap Nona Muda dari keluarga Zhang itu hidup-hidup. Binatang iblis itu tidak menuruti kita. Cobalah untuk mendapatkan kembali kendali."
Kita tidak bisa gagal dalam misi penting ini. Binatang iblis meraung keras sambil mengejar Zhang yang masuk ke dalam hutan. Zhang Yang berlari dengan nyawanya yang sekarang sedang dipertaruhkan. Dia tahu bahwa jika dia berhenti sejenak, binatang iblis itu akan membunuhnya seketika. Namun, dia terus berlari dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya, jadi dia tidak ragu dan melompat ke samping. Macan bertanduk itu tiba-tiba muncul di tempat yang dilalui sebelumnya. Dengan cakar terulur, berhasil menghancurkan pohon di dekatnya, membuat Zhang Yang jatuh ke samping, membuat situasinya seperti tidak ada jalan keluar. Di belakangnya, ada beberapa batu raksasa, seperti bagian dari bentuk gua. Hanya saja tidak ada pintu masuk baginya untuk bersembunyi. Binatang iblis itu menahannya di dinding. Zhang Yang masih memegang tombaknya dan memegangnya lebih erat. Aku tidak akan mati. Aku harus menemukan cara untuk melarikan diri. Meskipun ketakutan, dia masih memikirkan pilihan untuk melarikan diri dari binatang iblis itu. Dia tidak ingin mati sendirian di tengah hutan itu. Binatang iblis itu berdiri lebih dari 10 meter darinya. Itu mengawasinya dengan mata merah yang menyampaikan naluri liar yang ganas. Binatang iblis itu tiba-tiba kembali melompat ke arahnya. Zhang Yang dengan cepat menemukan ruang di mana dia bisa lewat. Itu tepat di bawah antara kaki binatang iblis itu. Ketika binatang iblis itu melompat, itu sekitar 2 hingga 3 kaki dari tanah. Jadi dia bisa melemparkan dirinya ke bawahnya dan lolos dari serangan itu. Tubuh Zhang Yang menghantam dan menggores tanah. Tapi dia tidak peduli. Yang penting sekarang adalah melarikan diri. Tiba-tiba, Zhang Yang telah berhasil lewat ke bawah binatang iblis itu. Tetapi apa yang tidak dia sangka adalah macan bertanduk itu menggunakan ekornya untuk menyerangnya ketika dia menghindari serangannya dari bawah dan berhasil memukulnya dan merobek pakaiannya, menghancurkan bagian atas setengah dari pakaiannya. Pukulan yang diterima dari ekor binatang iblis itu membuatnya terbang dan menghantam ke pohon, menyebabkan luka dalam dan darah mengalir di sudut mulutnya. Zhang Yang nyaris tidak bisa duduk lagi dan hanya bisa menyandarkan punggungnya ke tepi pohon, memegang sebagian bagian dadanya yang besar dan telanjang dengan satu tangan, dan dengan tangannya yang lain menggenggam setengah dari tombaknya yang hancur, sambil menyaksikan binatang iblis itu perlahan mendekatinya. Apakah aku benar-benar akan mati? Saat ini, Fei Hung sudah terbang selama hampir 3 jam, melewati sebuah area hutan yang luas sambil mencari beberapa formasi teleportasi, ketika tiba-tiba dia mendengar suara teriakan. Fei Hung yang sedang di atas udara mendengar teriakan samar, menariknya keluar dari pikirannya. Dia lalu melepaskan indera spiritualnya dan dengan cepat terbang ke arah tempat dia mendengar asal suara.